warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dan saya yang akan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, adik-adik sekalian, berikutnya saya akan mengambil daftar hadir ya, untuk mengecek kehadiran kelas 10 IPA 1. Hari ini tanggal 23 November 2021. Saya akan ambil ya, yang hadir itu mengacungkan tangan, termasuk yang ada di ruangan Meet ya. Abdul Mujakir Dama, ya. Ajwal Abdul Haris, ada. Daniel Saputra Engke Bala, Farel Rianto Gasing, Irfan Bakari. Irfan Bakari ada di ruang Meet. Hadir. Muhammad Abdul Rajak bin Langi ada di Meet. Muhammad Rinaldi Nusura, ya. Muhammad Anis Al-Habsi ada ya. Nujul Dian Pratama, Rizky Ahmad ada. Rusdianto Pakaya, Rusdianto ada di Meet, ruang Meet ya. Ardana Alexus hadir. Oke, baik. Nandrawan Apriyawali izin ya. Nandrawan izin. Adelia Firyani Jibu ada di ruang Meet, ada Adelia hadir. Alia Apriskila Mahmud, Amelia Taha ada. Atika Nurul, Felisa Diana Putri ada di sini ya. Indira Habibi, Loira Safa Lawolo, Najla Siti Yusuf Hadir. Novianti Fatima Riyadi, Nurul Alia Abdullah, Nurul Alia ada di Meet. Ada Putri Rahmadina Malik, Putri Rahmadina ini tidak ada ya, ada ya. Rosdiana Harun, oh ada Rosdiana Harun. Sabrina Fahra Yunus, Siti Ramadana, Siti Ramadhani, Tinelia Tahaku. Ini Tinelia yang kalau di Meet dia yang pertama hadir ya. Nah, saya lihat. Yulin Batawea, Yulin ada. Yulin yang selalu telah. Salwa Sakinah, Chelsea Olympia Jaka ada. Uci Deswita Sarain ada. Siti Fadila, nah Siti Fadila yang sudah. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang hikayat ya. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan bertanya dulu. Di dalam hikayat
ada unsur-unsur intrinsik dan ada unsur-unsur ekstrinsik, ya. Jadi sekali lagi, di dalam hikayat itu ada unsur-unsur intrinsik dan ada unsur-unsur ekstrinsik. Pertanyaannya sekarang adalah, coba siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik itu yang ada di dalam hikayat? Unsur intrinsik dulu yang ada di ruang ini, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur intrinsik itu? Ya, ada yang bisa menjawab? Atika bisa? Silakan Atika menjawab yang menjadi unsur-unsur intrinsik dari hikayat. Berdiri kalau menjawab, ya. Unsur intrinsik itu yang pertama apa? Tokoh dan pentokohan, Penokohan, terus alur cerita, alur, latar, sudut pandang, tema, amanat, gaya. Sudah. Ya, baik. Jadi unsur-unsur intrinsik, ya, ini untuk semua. Unsur-unsur intrinsik itu ada tema, kemudian ada amanat, ada alur, ada latar, ya, kemudian ada bahasa, lalu ada juga gaya bahasa. Nah, selain unsur-unsur intrinsik, ada juga yang namanya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu berarti unsur yang ada di luar karya itu sendiri. Tetapi unsur ekstrinsik itu mampu mempengaruhi isi dari hikayat itu sendiri. Sama halnya dengan cerpen dan novel. Cerpen dan novel itu unsurnya sama, yang ada pada unsur hikayat yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik, ya, itu ada nilai-nilai di dalamnya, ada nilai religius, kemudian ada nilai sosial, ada nilai moral, ada kepengarangan. Nah, hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi ada di dalam hikayat itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam karya sastra, khususnya hikayat. Nah, kompetensi dasar pada hari ini adalah diharapkan setelah proses pembelajaran itu kalian dapat menjelaskan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam hikayat. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat mempresentasikan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam hikayat. Nah, adik-adik, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan melaksanakan kegiatannya itu dalam bentuk diskusi. Kalau dalam bentuk diskusi, maka kita akan mengerjakan secara berkelompok. Ada 6 kelompok yang kemarin sudah dibentuk. Nah, setelah itu, setelah berdiskusi secara kelompok, nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi, untuk sekarang, ya, kita akan melihat setiap kelompok akan bekerja untuk menentukan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam hikayat. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok. Jadi yang ini kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3, di kelompok 4. Jadi silakan bergabung. Ya, silakan bergabung, silakan. Jadi mejanya diatur, ya, diatur. Lalu yang penting juga adalah kalian mengatur posisi, jangan terlalu berdekatan. Posisinya masih posisi menjaga jarak. Oke, ada juga. Silakan.
Ya, buat seperti itu. Ya. Jadi disatukan saja mejanya, ya. Kemudian kan anggotanya hanya berapa di sini? Yang lain kan ada di rumah kan? Sama dengan ini, kembali. Berarti yang kelompok yang kelompok 2 itu harus melurus sana, jangan sama anunya dengan ini, supaya ada jarak. Ya, ada jarak. Kelompok 1, kelompok 2 mundur ke belakang. Kelompok 3 ke depan. Maju ke depan, kelompok 4 ke belakang lagi supaya ada jarak, ya. Kalau perhatikan yang ada di rumah, ya. Temanmu yang ada di sini berdiskusi, yang ada di rumah juga, yang di ruang Zoom, itu juga sama-sama berdiskusi, kemudian berkomunikasi lewat pena, ya. Silakan berkomunikasi lewat pena. Silakan berdiskusi sambil menulis, ya. Ini bagi Bu. Nanti kameranya apa? Nah, adik-adik untuk kelompok ini yang ada dalam tampilan ini hanya berupa gambar nilai-nilai yang ada di dalam hikayat itu sendiri. Nah, ada gambar tentang kehidupan beragama, ada kehidupan sosial, kemudian ada kehidupan yang tradisional. Nah, bagian-bagian itu termasuk di dalam unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam hikayat. Oke, sudah selesai hasil kerja kelompoknya? Sudah ya? Ya, oke. Baiklah, untuk kerja kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya. Ya, tidak apa-apa nanti pada saat ini juga akan bergabung mereka, ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kelompok yang sudah siap adalah kelompoknya Najla sudah siap presentasikan. Kami akan presentasi tentang hikayat. Oke. Silakan di sharing. Oke, sebentar Pak. Yang di rumah perhatikan, temanmu dari sini itu akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dikirim lagi kembali ke saya PowerPoint-nya, Atika. Dikirim lagi ke saya supaya saya bisa tampilkan. Nah,
Perhatikan juga bagi kelompok yang akan memaparkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya, itu diupayakan kelompok lain itu bisa memberikan tanggapan, saran maupun kritik, sehingga diskusi kita akan berjalan dengan baik. Boleh di-share, Atika? Lupa. Ya. Boleh dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai hikayat Bayan Budiman. Nilai agama, konsep nilai berdoa kepada Tuhan. Kutipan teks, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak anaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Fajar Maimun. Konsep nilai, belajar mengaji sejak usia dini. Kutipan teks, setelah umurnya Fajar Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada Bayan Guru sehingga sampai umur Fajar Maimun 15 tahun. Konsep nilai, menasehati orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kutipan teks, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung itu hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. 2. Nilai sosial. Konsep nilai bermusyawarah untuk menentukan pendapat. Kutipan teks, sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah 2 ekor unggas itu, hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Nilai moral, konsep nilai pamitan sebelum artian. Kutipan teks, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung itu hendak menemui anak raja. Konsep nilai membantu sesama yang membutuhkan. Tuntutan teks, Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat mengikat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. 4. Nilai budaya. Konsep nilai, seorang istri hendak patuh terhadap perkataan suami. Kutipan teks, seorang istri hendaknya patuh terhadap perkataan suami. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak raja Ajam berkuda lalu menitapnya Rubi Bibi Zainab yang berlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada satu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatilah tentang perbuatannya yang melanggar. Kutipan teks, sebelumnya dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, adik-adik, apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok tadi itu sudah benar bahwa ada unsur-unsur yang menonjol di dalam sebuah karya. Jadi pada akhirnya kita harus memahami bahwa sebuah karya, baik itu hikayat maupun bentuk karya sastra lain, novel ataupun cerpen, maka unsur-unsur yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu ada di dalamnya. Baiklah adik-adik, sekarang saya akan menutup pembelajaran pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan melihat kembali, atau saya akan bertanya dulu, unsur-unsur ekstrinsik yang didiskusikan tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama unsur apa? Yang pertama adalah tema, kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Alur cerita. Alur cerita. Itu kalau unsur intrinsik. Yang saya tanya sekarang adalah unsur ekstrinsik yang barusan tadi didiskusikan. Nah, kalau unsur ekstrinsik yang pertama apa? Tadi yang disebutkan oleh kelompok 1, yang pertama adalah unsur religius atau agama. Jadi nilai-nilai yang dimaksudkan tadi itu adalah nilai-nilai atau unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam karya sastra. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1, ada nilai sosial, ada nilai agama, kemudian ada nilai budaya. Yang perlu diingat adalah sebuah karya itu adalah dihasilkan oleh masyarakat atau oleh penulis yang notabene adalah merupakan anggota masyarakat itu sendiri. Baiklah adik-adik sekalian, karena waktu sudah berakhir, maka pembelajaran pada hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sampai di sini. Dan untuk itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan yang paling utama adalah kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, baik hikayat yang merupakan kajian kita pada hari ini maupun bentuk-bentuk karya sastra lain, misalnya novel ataupun cerpen. Kemudian yang berikut, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas kompetensi dasar yang baru, tapi dia masih berhubungan dengan hikayat, yaitu tentang bagaimana mengubah hikayat menjadi sebuah cerpen dengan menggunakan bahasa yang sudah kita gunakan saat ini. Hikayat itu kan dia menggunakan bahasa Melayu klasik, tetapi untuk minggu depan kita akan mengubahnya menjadi bentuk bahasa Indonesia yang baku, sehingga kita mudah memahaminya dengan objeknya masih tetap cerita yang ada di dalam hikayat itu sendiri. Tapi kita hanya akan mengubahnya ke dalam bentuk bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Saya kira demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Jumat depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.